IoT juga dikenal dengan singkatan Internet of Things, merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dan konektivitas internet secara terus-menerus, seperti kemampuan untuk berbagi data, remote control, dan sebagainya. Nah, tapi secara sederhananya kita bisa mengartikannya sebagai konsep di mana semua perangkat ataupun alat yang terhubung satu sama lain melalui konektivitas internet itu bisa kita artikan sebagai IoT. Oke. Kemudian berikutnya kita sejarah singkatnya itu IoT pertama dikenalkan itu tahun 99 di pertama kalinya di sebuah presentasi oleh Kevin Aston, co-founder dan eksekutif director Auto ID Care Center. Ini ambilnya dari Wikipedia ya, bisa dicari sendiri nanti. Kemudian setelah kita tahu apa itu IoT, manfaatnya apa aja sih? IoT itu bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, misal untuk peningkatan efisiensi sumber daya itu kita bisa karena fungsi dari IoT yang bisa mengidentifikasi, memonitor, dan melacak, mengontrol sesuatu, kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang dapat kita tekan, penggunaan sumber daya bisa kita tekan. Kemudian untuk mengurangi beban kerja, bagaimana sih bisa mengurangi beban kerja? Ketika kita bisa mengefisiensikan penggunaan sumber daya, beban untuk mengerjakan sesuatu juga akan berkurang. Beban di sini bisa diartikan tidak hanya pada beban penggunaan, tapi juga bisa lama waktu pekerjaan. Balik lagi ke efisiensi lagi nanti. Kemudian bisa mengurangi cost atau biaya untuk meningkatkan produktivitas. Misal, jika waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dapat dikurangi, maka waktu yang tersisa dapat digunakan untuk aktivitas produksi lainnya. Ini salah satu keuntungannya dari IoT. Kemudian ada juga real-time marketing. Real-time marketing ini maksudnya IoT ini bisa merecord data selama 24 jam terus-menerus, kemudian data tersebut bisa kita olah, kita presentasikan atau kita olah datanya, yang nanti datanya dianalisa, kemudian hasil analisa tersebut dapat kita gunakan sebagai acuan untuk tindakan berikutnya, bisa revisi secara real time juga. Kemudian untuk pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, ini keunggulan dari IoT itu memungkinkan untuk menganalisis data secara real time dengan kemampuan machine learning atau yang lebih tren saat ini AI, artificial intelligence. Tapi kita nggak bahas di sini. Kemudian dari hasil analisis ini bisa menjadi informasi yang mudah dimengerti. Misalnya ketika suatu kota ingin melakukan survei untuk mengetahui kebiasaan warganya. Nah, kemudian pemerintah menggunakan aplikasi berbasis web dan menyebar, menganalisis data. Kemudian dari hasil tersebut kita bisa tahu analisis data yang kita inginkan. Kemudian peningkatan pengalaman pengguna. Maksudnya peningkatan pengalaman pengguna ini membuat pengguna itu lebih familiar dengan sistem kita. Nah, teknologi itu pengembangan merupakan hasil dari pengembangan user experience untuk meningkatkan efisiensi penggunaan suatu produk digital dengan sistem integrasi pada setiap perangkat yang memiliki teknologi IoT. Memungkinkan kemudahan untuk berbagi informasi secara seamless, real-time juga. Contoh kasusnya, jika kita memiliki perangkat smartwatch atau HP, smartphone, kita bisa berbagi informasi dengan aktivitas kalian setiap harinya, bisa direkam. Kalau kita pakai smartwatch kan biasanya ada statistik harian kita ngapain aja, aktivitas kita yang kita lakukan juga terekam semua di situ.
Kemudian yang terakhir, kemampuan untuk merekam data selama 24 jam terus-menerus, ini sudah dibahas tadi. Juga selain itu, dengan sistem kombinasi yang ditawarkan teknologi IoT, proses pengolahan data akan lebih efisien dan standar error yang lebih kecil. Ini secara umum seperti ini. Ini saya juga ambilnya dari internet. Kemudian kita lanjut pada contoh penerapannya. Ada berbagai macam bentuk penerapan nih, bisa dipakai di bidang pertanian, bidang energi, lingkungan, otomasi rumah atau kantor, di dunia kesehatan, transportasi, dan masih banyak lagi contoh penerapannya. Misal di dunia di bidang pertanian. Nah, kalau di bidang pertanian bisa untuk mengumpulkan data suhu, misalkan ini petaninya, dia sedang menanam suatu tanaman, dia bisa memperoleh data-data misalnya kelembapan tanah, cuaca, kondisi curah hujan. Nah, dari data-data tersebut kita bisa analisa, kemudian dari hasil analisa tersebut bisa menentukan misalnya masa panen bisa lebih cepat atau mundur atau apa, terus kemudian pemupukan dan lain-lain bisa kita otomasikan di situ juga bisa. Kalau di gambar ini sensor cuaca ada di sini, dia memonitor kecepatan. Ya. Mungkin presentasinya bisa di full screen. Oh, full screen aja ya, iya nggak kelihatan ya. Kalau di teman-teman kayak kecil. Ya, sebentar. Terima kasih, Pak. Bisa dilanjut. Nah, gini ya. Ya, sudah terima kasih. Monggo dilanjut. Oke. Kalau tadinya sampai mana nih? Pengaplikasian di dunia pertanian ya tadi ya. Ini contoh kasus di sini. Ini ada di sini dipasang sensor untuk monitoring kecepatan angin, arah angin, kemudian kondisi cuaca, curah hujan. Kemudian kemungkinan di sini juga bisa kita tambahkan untuk sensor kelembapan tanah. Jadi kita bisa memonitor secara real time juga dari perangkat mobile kita, smartphone atau web juga bisa. Itu nanti bisa juga pengaplikasian yang di situ. Kemudian untuk di bidang energi, ya ini kalau di bidang energi ini sebenarnya sudah dipakai untuk PLN, tapi kalau di kelas yang butuh daya gede biasanya itu udah dilengkapi untuk record data pemakaian dari pelanggan secara real time, dari kWh meter langsung ngirim data ke servernya. Nah, ini contoh kasusnya seperti ini. Ini di bagian sini adalah untuk monitoring konsumsi daya. Ini dia datanya mungkin akan bisa dianalisa di server atau di mobile platform lainnya. Selain itu juga di bidang apa ini namanya energi, sebentar, tak nyontek dulu ya saya. Sejumlah ini maksudnya untuk di era sekarang ini. Kalau di pabrik gede pasti sudah ada power meter juga. Nah, power meter itu kemungkinan besar sudah menggunakan output data yang kita bisa baca di sistem kita. Misalnya kalau di sistem di pabrik itu biasanya pakainya Modbus, protokol Modbus ya. Kita bisa baca datanya di situ. Kemudian penerapan berikutnya bisa di bidang lingkungan. Bidang lingkungan hampir sama kayak di pertanian, ya, tapi kalau di lingkungan kita bisa memonitor, misalnya ketinggian level sungai, udah mau banjir apa belum. Nah, nanti bisa actionnya bisa untuk buka tutup pintu gerbang air itu juga bisa, kanal itu nanti aksinya bisa seperti itu, atau monitoring kekeruan dari sungai juga bisa.
Nah, kemudian untuk penerapan berikutnya bisa untuk otomasi rumah atau smart home istilahnya kalau sekarang. Ya, bisa digunakan untuk kontrol buka tutup pintu, terus IP cam juga bisa, sensor asap mendeteksi kebocoran gas juga, gas sensor, terus kontrol temperatur ruangan juga bisa, bahkan sampai ke TV, home theater, dan lain-lain bisa dikontrol semua dari kalau kita menggunakan sistem yang sesuai untuk penerapan di rumah. Kemudian berikutnya di dunia medis. Kalau di dunia medis sudah banyak sebenarnya, mulai dari monitoring kesehatan pasien. Kalau yang di kemarin itu saya pernah ngerjain juga itu untuk monitoring kesehatan pakai smartwatch bukan. Jadi bukan hanya sebenarnya untuk apa sih itu istilahnya, memantau agar si pasien ini minum obat sesuai dengan jam dan waktunya. Kadang ada satu jenis penyakit itu yang dia mengharuskan minum obat itu setiap berapa jam sekali gitu, itu harus tepat waktunya. Nah, ini bisa dikontrol juga untuk mengingatkan si user agar meminum obatnya, bisa juga seperti itu. Ataupun juga untuk rekam medis juga, nanti ketika si pasien ini datang ke rumah sakit atau ke dokter bisa melihat langsung catatan kesehatan dia sebelumnya, riwayat penyakitnya apa, kemudian pernah ditangani apa. Itu sangat membantu sekali di dunia kesehatan juga. Kemudian untuk transportasi ini lebih banyak lagi juga. Bisa misal di perempatan lampu merah itu untuk kontrol lampu merah lampu lalu lintas bukan lampu merah sorry. Lampu lalu lintas itu kita bisa kontrol juga kapan nyalanya atau misalkan kita punya beberapa titik perempatan yang saling berurutan gitu, kita bisa ngontrol timingnya. Jadi misalkan kendaraan dari jalur sini lampunya dia udah hijau, nanti sampai di perempatan berikutnya juga bisa dikondisikan agar hijau, jadi timingnya kita bisa atur. Jadi untuk meminimalisir kemacetan juga bisa seperti itu, atau juga bisa untuk GPS tracker juga bisa, itu salah satu jenis IoT juga. Kemudian ada banyak sekali macam, nanti kita diskusikan saja biar lebih itu. Ini hanya pengantar aja. Kemudian platform IoT, ada banyak sekali platform IoT yang beredar atau digunakan saat ini. Ada Google Cloud Platform, Azure, Microsoft Azure IoT juga, Salesforce, IBM Watson, Oracle, Cisco, ThinkSpeak. Nah, ini untuk platform software-nya. Nah, di masing-masing platform ini biasanya memiliki SDK sendiri-sendiri untuk mengakses platformnya. Kemudian ini untuk hardware platformnya ada banyak sekali yang beredar, mulai dari Arduino, Raspberry Pi, kemudian BeagleBone, ESP8266, terus Sphere, NodeMCU, dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian setelah platform kita ada beberapa protokol yang digunakan, yang lazim umum digunakan di IoT itu biasa ada 4 platform protokol ini, biasanya menggunakan CoAP atau Constraint Application Protocol, MQTT, Message Query Telemetry Transport Protocol, Advanced Processing Query Protocol AMQP, Data Distribution Service. Tapi dari keempat protokol ini yang lazim digunakan, yang banyak digunakan oleh para maker, DIY maker itu kebanyakan menggunakan MQTT karena ini implementasinya sangat simpel sekali. Untuk pembahasan mengenai protokol dan lain-lain, saya rasa ini tidak bisa dijelaskan malam ini karena ini sangat panjang sekali kalau dijelaskan. Mungkin untuk pengantar presentasinya
sekian dulu. Nanti kita bisa diskusi habis ini, kita bisa diskusi apa aja sih yang pengen diketahui atau pengen ditanyakan sama teman-teman semua. Monggo ditanyakan. Iya, Mas Tri, ya. Terima kasih ya. Mungkin ini untuk sesi awal ya. Nah, ya, ini alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang sudah join tadi, terus ini juga ada mulai pertanyaan, ini bisa disimak melalui yang chat ya, menu chat. Nah, ini ada dari Kak Prohek. Nah, ini pertanyaannya, saya nanya Kak, saya pernah buat robot IoT lingkungan, dan saya memakai server Jatayu dan ternyata error. Dan selanjutnya saya memakai server MQTT dan itu nggak connect, padahal pada database-nya sudah menunjukkan koneksi jalannya. Masalahnya dia nggak bisa ngirim data. Dan untuk server Rekom menurut jenengan apa nggih? Kalau server MQTT, kalau MQTT itu sebenarnya kan open source juga, kita bisa bangun sendiri atau pakai yang public. Nah, kalau MQTT public itu biasanya saya pakai ini punyanya Eclipse, juga bisa IoT Eclipse atau bentar tak cek, kemarin aku pakai bentar. Nah, ini aku kemarin pakai HiveMQ juga bisa. Ini masih stabil HiveMQ sampai sekarang. Kemudian IoT Eclipse ini sering down kalau Eclipse ini. Saya lebih banyak pakai HiveMQ. Kemudian nama saya Radit. Oke. Kaprohek. Ini orangnya yang mana ya? Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Selanjutnya ini Jataila. Ini MQTT. Oke. Halo. Halo, Bu dosen Cinda. Sudah bergabung. Nah, kalau di sistem keamanan gini, misalnya gini, kalau kita pakai public server seperti FMQ atau IoT Eclipse, yaitu terkendala di sistem keamanan. Siapapun yang punya URL untuk subscribe ke situ, semua bisa mendapatkan data yang dikirimkan di situ karena tidak ada enkripsi di situ. Itu kelemahan menggunakan public server. Kalau mau private, ya kita bisa pakai punyanya Adafruit juga ada yang private, cuma terbatas. Kalau pengen full, kita bisa build server sendiri. Bisa menggunakan Mosquito juga bisa untuk MQTT brokernya. Ada macam-macam sebenarnya. Dalam penggunaan big data sekarang sudah bisa disandingkan dengan IoT. Nah, ini maksudnya pertanyaan atau gimana ini? Disandingkan ini maksudnya gimana maksudnya ini? Kurang paham maksudnya seperti apa? Ya, mungkin maksudnya apakah bisa disandingkan gitu, disinkronkan dengan big data, misalkan kayak data mining atau gimana gitu. Oh, maksudnya gitu. Jelas bisa kalau itu. Kalau selama data bisa masuk ke server, bisa diolah, kan bisa diintegrasikan itu. Tinggal kita mau apa enggak gitu aja. Ada banyak cara untuk melakukan itu. Ya. Jadi kalau mau belajar dari nol, Mas, misalkan, kira-kira mudahnya itu
belajar dari mana gitu, misalkan bagi teman-teman yang mau belajar dari awal. Kalau mau belajar dari awal, itu saran saya ada 2 yang perlu dipelajari. Itu pertama dari sisi hardware dan sisi programming. Kalau dari sisi hardware kita bisa paling gampang kita menggunakan modul yang namanya Arduino. Arduino itu paling gampang. Kenapa? Karena itu Arduino open source, banyak sekali library yang bisa digunakan. Halo? Ya. Ada contohnya mungkin rangkaian yang paling simpel gitu barangkali Mas. Rangkaian yang paling simpel atau yang mudah dipahami. Yang mudah dipahami. Intinya kalau kita pertama belajar Arduino, kita bisa apa? Nah, ini baru harus mati lampu nih kamera. Stiker. Ya sebentar. Yang lain dimut dulu ya. Ini karena di HP, kalau di laptop kamu ada dari Ngambon. Dari Ngambon. Mas Ari lah dari Ngambon. Oke, monggo Mas, lanjut. Kalau Arduino misalnya kalau Arduino kita search saja di Google, ada banyak sekali macam project. Misalnya kita pengen bikin kontrol lampu IoT ya. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh di sini. Kita bisa, kalau di Instructable biasanya ada apa? Langkah-langkah untuk membuatnya, mulai dari rangkaiannya seperti apa. Kalau seperti ini kan, ini untuk nyalain lampu, ini menggunakan modul relay. Nah, modul relay ini dikontrol dari Arduino. Kebetulan di sini Arduino yang digambar ini itu Wemos D1. Ini salah satu jenis Arduino juga, bukan jenis ya, varian. Ada banyak sekali macam varian Arduino. Tinggal kita pengen apa aja gitu. Kalau ini lebih kompleks lagi, ini kemungkinan dari sensor-sensor yang ada. Ini ada sensor BIR ini untuk motion detection. Bisa juga mendeteksi pergerakan orang atau benda. Kemudian ini DHT, ini adalah sensor suhu. Ini lampu, ini modul relay. Kita buka aja salah satu ini. Kalau pengen cepat, maksudnya pengen cepat jadi IoT-nya. Nah, kita bisa cari-cari aja referensi di internet, banyak sekali yang share. Di sini juga lengkap dengan source code-nya juga ada. Kebetulan kalau tak lihat dari source code-nya ini, nah ini perlu dibahas juga ini. Di Play Store itu ada yang namanya Blank, BLYNK. Nah, ini salah satu platform juga. Nah, di Blank ini memudahkan kita membuat user interface. Jadi, aplikasi Blank ini kita bisa menambahkan misalnya display untuk tampilan suhu atau saklar dan lain-lain, itu tinggal drag drop aja. Nah, itu mudahnya membuat interface di Blank. Nah, itu kemudian ada minusnya juga. Kalau pakai Blank itu kita ada beberapa server yang free, tapi kebanyakan nggak reliable dan kita membutuhkan suatu energi. Kalau istilahnya itu kita harus bayar untuk dapat akses ke situ. Ya walaupun banyak juga yang menggratiskan, cuma di limit sekali untuk itu. Kelebihannya Blink itu tampilan user interface-nya sangat bagus kalau menurut saya. Oke. Bentar. Faktor penting dalam IoT. Faktor penting apa ya? Faktor penting IoT. Kalau IoT faktor pentingnya internet. Kalau nggak ada koneksi internet, ya nggak bisa
nggak jalan tuh IoT-nya, jalan-jalan di lokal saja. Terus kemudian ini Mas Andika tanya, saya punya Orange Pi, tapi sampai sekarang belum kepake juga, belum sempat ngembangin. Sistem OS apa yang ringan untuk runningnya? Nah, kalau OS yang ringan itu, kalau Orange Pi atau Raspberry biasanya pakai OS basisnya Debian sih, Linux-nya Debian. Mungkin udah di optimalkan untuk si portnya itu sendiri. Kalau Orange Pi, aku udah lama juga nggak pakai Orange Pi, seringan pakai Raspberry Pi. Di Ubuntu juga, kalau dari websitenya sih rekomendasinya Ubuntu, tapi saran saya install aja yang nggak pakai desktop, ya ringan runningnya. Install yang terminal aja. Oke, kemudian Kaprohack, pernah pakai Arduino, Node MCU, SP? Oh, ini sering sekali. Ini Node MCU. Oh, Pak, saya punya banyak nih. Sisa-sisa project banyak nih. Node MCU, ESP banyak, ada ESP32 juga ada. Kalau mungkin untuk RT, mungkin bisa di-share link referensi belajar IoT. Wah, ini. Kalau link saya sebenarnya nggak ada link rujukan tertentu gitu, nggak ada. Saya kebanyakan cari itu di Google aja, pengen cari apa gitu tak cari aku, nggak ada patokan untuk harus di situs ini atau link apa gitu. Kebanyakan aku nggak pernah nyimpen malahan. Kenapa? Kalau tak simpen itu malah menuin simpenan juga. Terus lagi kalau untuk urusan teknologi seperti ini kan berkembangnya cepat ya. Kalaupun misal kita bookmark sekarang, kita simpan gitu, mungkin 2 bulan berikutnya atau 3 bulan berikutnya belum tentu cara yang sama bisa berjalan karena updatean sistem dan lain-lain yang sangat cepat untuk berkembang gitu. Lebih baik kalau misalnya saat ini pengen apa, cari aja kayak itu. Kemudian Kaprohack ini tanya, dan itu saya pakai tapi sering rusak di SD card-nya, yang biasanya kendala di mananya? Node MCU, SD card-nya dipakai untuk apa ini? Kalau SD card rusak, kemungkinan kalau ketika sedang writing kemudian kita cabut, itu kemungkinan rusak pasti. Ya, untuk mengakali SD card yang sering rusak itu biasanya gini, kalau writing-nya jangan sering-sering. Jadi misalnya ketika sedang writing data gitu, tiba-tiba power loss, ya kemungkinan besar korup gitu datanya, atau SD card-nya rusak, biasanya seperti itu. Pada saat ini pengiriman saya biarkan dan Dol nggak mau nyantol lagi. Maksudnya pengiriman kemana dan nggak nyantol lagi kemana ini? Untuk Kaprohack ini. Halo? Ada telepon. Halo. Mas Sopi telepon. Bentar ya, saya ada telepon bentar. Oke. Ya, barangkali nanti sambil menunggu teman-teman yang lain bisa tanya-tanya melalui chat terkait materi tadi, IoT, pengembangan perangkat-perangkat IoT.
Lalu, oke. Ya, Mas. Ya, bisa dilanjut. Mungkin ada sesi lanjutan. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, barangkali contoh-contohnya perangkat IoT lainnya. Pengiriman ke SD card-nya udah ganti sampai beberapa kali, sampai sekarang masih bingung kendalanya, dan saya cek Note MCU-nya normal. Ya itu tadi, kalau kendala di SD card itu yang paling sering itu karena gini, kan kendalanya itu pas writing data itu entah ada interferensi dari yang lainnya atau apa, itu mungkin jadi dia bisa mengakibatkan SD card-nya rusak, biasanya seperti itu. Atau power yang nggak stabil juga bisa rusak. Ini sistemnya pengiriman ke SD card. Ini jadi datanya disimpan di SD card gitu ya. Terus dikirim atau real time pengiriman juga dan di backup di SD card atau gimana ini? Halo? Ya, sambil menunggu ya. Halo. Oh, ini sudah lanjut. Oh, di backup dulu. Jadi di backup dulu maksudnya mungkin tersimpan di SD card. Oh, gitu. Nah, kalau boleh tahu data dari sensor apa aja yang disimpan di SD card? Mungkin ada apa motor atau apa yang mengakibatkan noise atau apa, kan bisa jadi juga. Gambar suhu, gambar pengiriman gambar suhu kelembapan. Gambar maksudnya ngirim foto gitu dah. Oh, foto kondisi ruangan, suhu, kelembapan. Oke. Ini pengirimannya pakai MQTT atau pakai apa ini? Ya, proyek. Dia dari kampung ke kamera. Oke. Oh, ini ke Telegram. Oh, jadi pengirimannya ke Telegram pakai gambar. Oke. Gambarnya juga disimpan di SD card apa enggak? Apa langsung kirim kalau gambarnya itu? Jadi gambar, data suhu, dan lain-lain disimpan dulu di SD card terus dikirim ya. Oke. Kemungkinan ya kalau gambar SD card-nya itu rusak, benar-benar rusak atau korup saja atau gimana ya? Rusaknya seperti apa? Nunggu koneksi sampai normal sampai baru kirim. Oke. SD card-nya nggak kepercaya, kemungkinan korup ini. Nah. Jadi saran saya itu pakai power supply atau yang stabil untuk supply ke Note MCU-nya. Kemudian jangan terlalu sering writing di SD card, seperlunya saja. Misalkan kalau writing jangan terus-terusan di write terus, karena SD card juga punya read write yang terbatas, life cycle-nya juga. Dan saya itu aja sih sebenarnya, writing-nya jangan terlalu sering gitu aja. Soalnya kadang program salah saran. Gimana kan harus tetap dicoba maksudnya? Maksudnya gimana ini? Kadang program salah sarannya gimana? Kan harus tetap dicoba.
Soalnya kadang program salah. Ya, emang namanya ngoding ya pasti ada yang salah, ada benarnya kan. Ya, intinya waktu uji coba kan ya dimaksimalkan waktu uji coba itu aja. Nanti ketika sudah implementasi dan dipakai lagi kan uh, kadang program salah, jadi kan ganti program baru. Jadi kan tetap harus dicoba sampai bisa. Ya benar. Ya maksud saya gini, writing ini nyimpen di SD card-nya interval waktunya berapa lama? Ini misalnya tiap 1 menit sekali atau berapa detik sekali gitu. Ada suaranya ya. Ini. Rudin, mending biar lebih jelas di unmute biar jelas dalam pertanyaannya. Kalau itu pengembangan data bisa ke WA enggak? Belum pernah. Kalau ke WhatsApp ada fitur namanya WhatsApp Business juga. Nah itu tapi ada API yang enggak di open, jadi harus bayar. Kalau WhatsApp saat ini harus bayar emang kalau WhatsApp. Bisa tapi bayar. Kemudian ya, kalau ditanya lewatnya ke WA bisnis, ya, lewatnya ke WA bisnis. Kemudian untuk itu harus bayar API-nya nggak di open, memang untuk bisnis saja dia. Ya, biasanya kita kalau kita pernah pakai Tokopedia atau Bukalapak, biasanya konfirmasi token kodenya itu kan via WhatsApp kan. Nah, itu fitur premium dari WhatsApp-nya itu. Oke, kapan-kapan tak nyoba minta bimbingannya. Oke, siap. Oke, pertanyaan, apakah ada penerapan IoT untuk pencegahan COVID-19 seperti ini? Benar ada. Kayak sampel aplikasi yang kemarin di share kemarin pelindung itu kan pakai Bluetooth LE. Nah, itu juga salah satu jenis IoT itu. Jadi bilang juga jenis IoT juga. Yang aktifkan Bluetooth, jadi kita pergi kemana gitu, kalau di radiusnya Bluetooth itu terdeteksi orang yang suspek juga, kan ada notifikasi juga. Untuk penerapan lainnya apa ya? Penerapan untuk IoT untuk pencegahan COVID-19. Mungkin yang lain ada masukan apa gitu? Monggo kalau mau didiskusikan di sini. Oke. Halo. Nah, mungkin bisa ditampilkan contoh-contoh alat-alat IoT, Kak. Oke, ini contoh-contoh alat IoT. IoT device banyak sekali sebenarnya. CCC.
Mana ya? Apa ya enaknya ya? Banyak sekali. Oh, ini salah satu yang saat ini saya pakai itu punyanya Sonoff. Sonoff Pro. Ini saya pakai ini. Nah, Sonoff Pro ini. Nah, saya pakai ini untuk monitoring pemakaian daya listrik di rumah saya. Saya gunakan ini. Sonoff Pro ini nanti ada aplikasinya. Di aplikasinya itu nanti akan tampil real time data dan histori pemakaian listrik yang kita gunakan. Sonoff Pro ini salah satunya. Dia juga punya fitur untuk saklar on off, jadi kita dari manapun kita bisa, asal terhubung internet kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat kita. Ya, Sonoff ini produk ya, ini menurut saya murah meriah, banyak yang jual di toko-toko online. Kemudian proyeknya untuk artificial intelligence itu juga mengarah ke IoT, atau ke IoT ya, untuk sampai pengembangan IoT apa aja Kak. Untuk artificial intelligence itu banyak apa yang bisa diintegrasikan ke AI, nggak hanya ke IoT aja, IoT juga bisa, non IoT juga banyak juga. Untuk software pemrograman IoT apa saja Kak? Software pemrograman ini tergantung platform yang kita gunakan juga. Kalau kita pakai board Arduino, kita bisa pakai Arduino IDE, atau kalau pakai Libelium kita juga pakai, ada platform softwarenya sendiri juga, ada banyak sekali. Tapi yang umum banyak digunakan orang-orang saat ini ya Arduino platformnya. Software itu ngikut sama platform yang digunakan. Kemudian lalu kira-kira bagi pemula yang ingin belajar, kisaran budgetnya berapa untuk alat ini? Kalau mau belajar, paling gampang untuk on-off perangkat ya, kita bisa pakai Node MCU, itu kisaran harganya 40 ribuan, sama satu buah relay itu yang 15 ribuan. Ya, kisaran 50-60 ribuan sudah bisa mencoba IoT. Atau bahkan ada yang lebih murah lagi, bisa tinggal cari di Tokopedia, misalkan tak carikan di Tokopedia ya, misalkan ya. Tokopedia. Lalu saya biasanya beli di sini, di Akishop ini, kebetulan punya teman saya. Kalian promosi. Ini kalau kita cari Node MCU, ini paling murahnya harga 40.000, ini bisa dipakai untuk kontrolernya. Kemudian untuk relay paling murah ada 15.000, 40, 55.000 kita sudah bisa mengontrol lampu, menyalakan atau mematikan lampu dari smartphone kita. Ini kira-kira kisaran budgetnya sudah terjawab tadi, dan untuk alat-alatnya, oke. Kalau untuk pemula belajar apa ya Kak? Nah, pemula ini untuk IoT, saya sarankan untuk belajar pemrograman paling dasar itu, basic pemrograman. Kemudian hardware, kalau hardware sih saya rasa juga harus belajar, cuman nggak terlalu ribet seperti zaman dulu. Kalau sekarang beli modul-modul gini udah banyak yang jadi, kita tinggal ngerangkai sesuai wiring yang ada aja. Kalau zaman dulu modul-modul seperti ini, relay dan lain-lain, ini belum ada yang jual kayak sekarang. Itu harus rakit sendiri, relay sendiri, transistor sendiri. Nah, kalau sekarang udah banyak tersedia modul-modul yang siap pakai, jadi sangat memudahkan sekali kalau sekarang untuk belajar itu. Kemudian Kak Prohek ini tanya, pakai sensor biasa juga murah buat belajar ya. Sensor-sensor biasa juga, iya benar, banyak sekali macamnya, ada
ada sensor apa, sensor jarak, sensor ultrasonic juga paling murah berapa ini, ada yang 20 ribuan ini, ada sensor ultrasonic, ada yang 12.000 malahan lah, sangat murah sekali. Kemudian infrared juga, kalau kebanyakan untuk pemula biasanya pakai sensor suhu bisa pakai ini. Nah, pakai DHT11 ini juga bisa untuk sensor suhu dan kelembaban nih. Bisa pakai DHT11 atau DHT22 juga bisa, sama DHT11 dan DHT22. Cuma kalau DHT22 ini responnya lebih cepat daripada DHT11. Banyak sekali macam-macam sensornya. Nah, sensor suhu, fotodioda, dan lain-lain. Oke. Nah, ini proyek 30K banyak sensor udah dapat. Ya benar, sekarang sangat murah-murah sekali, apalagi udah ada yang apa, marketplace sekarang harga sangat bersaing. Oke, kemudian Artik Banyuwangi hadir. Oke, siap. Selamat bergabung. Oke. Oke. Dan monggo kalau mau diaktifkan mic-nya juga bisa, monggo langsung kita ngobrol di sini bareng-bareng, bisa lebih enak. Ini minta nomor WA atau yang lain, soalnya mau nyoba, mau nomor WA monggo sharing di sini. 0857. Monggo bisa di-add, itu ada WhatsApp-nya itu. Nah, ini Devrimon Era, mungkin bisa desain modul-modul yang baik tingkat tahap pembelajarannya sekalian prakteknya. Modul-modul, nah ini modul ini yang dimaksud modul hardware atau manual book atau apa gitu, tutorial gitu, atau gimana maksudnya ini? Kalau buku-buku tutorial online gitu, saya nggak punya rujukan ya. Rujukanku ya hanya Google itu, tutorial lah. Kalau tutorial ini banyak sekali kalau mau cari di Google ini. Tinggal mau bikin apa, misalnya kontrol lampu via internet dengan Android, tinggal gitu banyak yang nge-share cara-caranya. Tinggal pilih aja mau yang mana. Coba kalau gagal, coba tutorial lainnya. Jangan menyerah. Misalnya satu tutorial gagal dicoba, udah putus asa ya. Jangan kayak gitu. Nah, misalnya satu tutorial nggak jalan, cari aja tutorial yang lainnya, kan banyak versi macamnya gitu. Kalau saya sistem belajarnya biasanya seperti itu. Jadi nggak terpaku pada satu tutorial. Misalnya satu tutorial ini kita coba kok gagal terus, jangan stuck di situ. Coba cari apa, referensi lain. Oh ternyata di sini kayak gini, coba aja dulu. Nah, gitu. Terus Miftahur ini tanya, mungkin ada rekomendasi seller Arduino sama sensor-sensor. Saya mau rekomendasikan ini. Tokopedia ini, mana ini? Rekomendasinya di sini. Nah, ini tokonya ada di Surabaya ini. Ya lumayan lengkap lah di situ. Terus ke proyek yang mau minat modul Arduino intro bisa Jabrila, itu udah ada yang nawarin, monggo. Kalau mau modulnya silahkan. Kalau saya sendiri nggak pernah nyimpen modul-modul tutorial dan lain-lain, nggak pernah tak simpen. Yo, monggo yang mau tanya-tanya lainnya, monggo silakan. Mumpung masih online. Belum.
Maaf ada noise di belakang. Ya. Ya. Makasih banyak Mas ya. Oke. Moga teman-teman barangkali ada yang mau tanya atau mau ngomong langsung juga bisa, nanti gantian mic-nya di unmute kalau mau interaksi langsung, atau by chat juga bisa. Monggo, masih ada waktu. Oh, ada pertanyaan lagi Kak itu? Monggo. Pas di ITS jurusan apa? Dulu saya D3 itu jurusannya telekomunikasi, teknik telekomunikasi. Kemudian dari D3 lanjut ke S1 masih sama telekomunikasi juga. Justru malah aneh, saya itu jurusannya telekomunikasi. Tapi lebih banyak kan mainnya ke elektro malah. Ya namanya hobi juga di situ juga. Ya, berawal dari hobi ya Mas ya? Iya, awalnya hobi. Apa-apa kalau nggak passionnya sulit untuk memulai. Ya. Ya, dulu saya juga menjalani hobi karena terpaksa. Dulu pengen ikutan kontes robot, pengen ikutan kontes robot enggak. Cuma kan nggak bisa apa-apa. Saya mau nggak mau harus belajar. Monggo bisa belajar sedikit nanti, soalnya masuk di jurusan artificial intelligence. Ya, monggo yang lainnya kalau mau tanya. Mungkin adakah untuk penerapannya di IoT di apa? Artificial intelligence, Mas? Barangkali contoh-contohnya kan. Untuk artificial intelligence saya masih belum banyak main di sana, Mas. Masih belum pernah dapat job untuk ke situ sih. Jadi belum ada niatan untuk belajar ke arah sana. Ya. Tapi kayaknya AI sendiri itu kan sinkron sama IoT ya. Ya. Dari segi penerapannya banyak, tanpa disadari pun sudah menerapkan kecerdasan, sistem kecerdasan. Kemudian ini tanya, proyek yang tersulit menurut Masnya apa di IoT? Kalau saya sendiri, kalau dibilang proyek yang tersulit, sebenarnya nggak ada yang sulit kalau kita mau belajar. Kalau kita mau belajar sih, insya Allah kita bisa. Saya sendiri kalau ambil job atau pekerjaan itu, kebanyakan itu pekerjaan-pekerjaan yang menantang, lagi belum pernah saya kerjakan itu saya ambil malah. Ya, enaknya di situ, Mas. Bukan enaknya ya, apa tantangannya di situ. Kalau kita belum pernah, bukan berarti kita nggak bisa. Justru kalau kita bisa mengerjakan sesuatu yang belum pernah kita buat, itu rasanya ada kepuasan tersendiri. Biasanya seperti itu kalau saya sih. Tapi juga ada resikonya juga, misalnya kalau nggak jadi kayak apa, nah itu harus punya plan B, plan C, dan lain-lain. Izin Mas Ri, mau tanya Mas. Iya, monggo. Gini Mas, pernah nggak Mas buat sebuah program AI untuk membedakan, misalnya ya, kita membuat project mendeteksi wajah, foto profil, sama foto yang saat kita gunain sekarang, tingkat kemiripannya itu gimana Mas? Kalau bikinnya sih belum pernah, cuma kalau dulu sih main-main di image processing aja, untuk face recognition aja. Kebetulan dulu pernah ngerjain project itu, jadi kalau kita main-main di image processing kan biasanya terkendala itu di pencahayaan dan lain-lain. Dulu saya pernah bikin itu, ya, jadi dia pakai metode yang
nggak berpengaruh sama tingkat kecerahan atau backlight-nya itu. Jadi cuma sampai di situ sih. Kalau sampai ke AI belum pernah dapat job. Belum pernah dapat job ke situ. Oh ya, tadi kan pas waktu itu kadang kalau kita image recognition itu membedakan kayak pencahayaan dari sebuah gambar itu bisa terlihat jelas, terlihat kabur. Nah itu gimana Mas? Ada satu modul atau ada apa ya? Ada Pakai metode yang ditambahin? Pakai apa gitu Mas? metode apa ya? Lupa. Udah lama sekali dulu. Lupa aku metodenya apa dulu. Siap. Lupa. Udah lama sekali soalnya. Terus ini tanya, pernah belajar tentang robotik? Alhamdulillah pernah. Dulu record saya pernah juara 1 kontes robot nasional Indonesia. Dulu tahun 2014. Tingkat 3 di kampus dulu. Kontes robot seni Indonesia. Kalau AI sendiri dia softwarenya Arduino itu Mas? Nggak harus Arduino, ada banyak macam platform. Bisa pakai Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone dan lain-lain. Tapi platform nggak mengikat, tergantung kebutuhan kita. Misalnya kalau butuh pemrosesan tinggi untuk image processing itu, kalau saya biasanya pakai NVIDIA Jetson Nano, itu lumayan untuk pemrosesan grafiknya lebih cepat daripada Raspberry Pi. Kalau untuk image processing yang membutuhkan resource CPU, saya lebih banyak pakai NVIDIA Jetson Nano. Kalau untuk bahasa pemrogramnya semua Java ya Mas ya? Iya. Enggak mesti. Enggak mesti ya? Banyak sekali. Tergantung pengembangan kita. Sesuaikan aja sama aplikasi yang kita gunakan aja. Enggak mengikat kalau bahasa pemrograman itu. Terus ini tanya ini, adakah sensor atau Arduino yang untuk face recognition? Face recognition ada modul yang jadi. Aku pernah itu cuma lupa. Modul. Ada face recognition modul yang sudah jadi, atau kita bisa develop sendiri pakai OpenCV juga bisa. Kalau saya selama ini pakai OpenCV sih. Nah ini jawab ke Proyek ada yang udah. OpenCV itu modul untuk OpenCV untuk oh iya, ada Pixie mode untuk apa? Image recognition, ada Pixie kamera. Nah ini apa? semacam library gitu Mas. Kalau di library ya, kalau OpenCV semacam library. Kalau Pixicam ini udah modul, dia bisa ngenalin macam-macam Pixie, CMYcam. Nah, ini seperti ini. Special algorithms to find out. Terus ada lagi yang ditanyakan? Jadi monggo. Halo? Halo? Mas, mau saya pelajari dulu. Ya, monggo, silahkan dipelajari. Sama-sama belajar di sini kita. Nanti bisa sering-sering. Jadi kalau mau sering-sering monggo bisa langsung kontak WhatsApp saya juga bisa monggo. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab.
Mungkin itu aja, oke. Bisa sharing-sharing, monggo. Terima kasih sama-sama. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya atau berdiskusi, monggo sama-sama belajar di sini. Mungkin ada pengalaman yang lainnya pernah menggunakan apa gitu. Oh, selamat bergabung, monggo yang baru datang, Mas Andrian. Oke. Silakan, barangkali kakak-kakak semua mau sharing, tanya. Ya, monggo. Sekarang proyek yang sering dibutuhkan di masyarakat apa ya? Proyek yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, ini tergantung kita tinggalnya di mana. Karena sekarang ini banyak itu. Kemarin, awal-awal kemarin sebelum ada wejangan dari WHO, kemarin banyak yang request untuk pembuatan bilik sterilisasi lah. Itu kemarin yang request sempat bikin juga. Tuh kalau kemarin untuk COVID-19 ini salah satunya itu bisa juga kita monitoring juga, misalnya yang lewat bilik itu sudah berapa orang, berapa waktu yang sudah berjalan, ya bisa seperti itu. Kemudian ini tanya sistem kerja bilik sterilisasi seperti apa? Kalau bilik sterilisasi itu prinsipnya simpel seperti ini. Jadi di dalam bilik itu dikasih nozzle atau sprayer untuk misting. Jadi menyemprotkan cairan desinfektan melalui nozzle itu. Kalau kita cari di Google ada misting biasanya dipakai untuk hidroponik atau lain-lain. Nah, seperti ini nanti. Jadi dari cairan desinfektan dipompa, terus dialirkan ke nozzle kecil, lubang-lubang kecil ini sehingga jadi model kayak spray, kayak pengkabutan seperti ini. Nah, sistemnya seperti itu, nyemprotin desinfektannya ke seluruh tubuh, muter gitu. Tujuannya bukan untuk membunuh virus yang sudah masuk ke dalam tubuh, bukan, tapi untuk meminimalisir virus yang nempel-nempel di baju-baju kita. Tujuannya seperti itu. Selain desinfektan seperti itu, biasanya di bilik itu juga ada yang namanya lampu UV juga untuk tujuannya membunuh virus sih kalau tentunya. Tergantung request biasanya. Kalau yang versi murah meriah yang nggak ada UV-nya, hanya untuk semprotan desinfektan saja biasanya. Kalau sistem kerja dari segi penerapan IoT-nya ya, itu tadi dari segi penerapan IoT-nya kita bisa terapkan misalkan dengan bilik sterilisasi itu kan dilalui banyak orang, kita bisa hitung sudah ada berapa orang yang disterilisasi menggunakan bilik itu, untuk analisis juga bisa. Terus monitoring juga temperatur orangnya juga bisa, ditambahkan sensor suhu. Jadi kan sebelum masuk ke bilik sterilisasi atau sesudah masuk itu diukur suhunya juga bisa. Banyak sekali macam, tinggal dikembangkan aja. Terus ini ke proyek saya rencana pakai sinar ultrasonik dan sensor jarak. Bener nggak? Sensor ultrasonik juga bisa digunakan untuk sensor triggernya. Sensor
Sensor jarak bisa, proximity juga bisa sama saja. Mau nyoba belum sempat. Kalau mau nyoba, di sini saya di Bogorjo ada alatnya kalau mau nyoba. Kalau mau nyoba bareng-bareng, saya ada sprayer, nozzle, dan pompa, dan lain-lain, monggo. Kalau mau nyoba-nyoba, monggo. Kalau apakah aman bagi tubuh lah? Kalau aman bagi tubuh ini tergantung cairan desinfektan yang kita gunakan. Kalau kita pakai air ya aman. Kalau pakai cairan desinfektan ya dilihat dulu cairan desinfektannya apa yang digunakan. Sesuai rekomendasi apa enggak. Rekomendasi dari WHO ada banyak macam. Yang enggak diizinkan itu adalah penggunaan cairan desinfektan yang tidak sesuai. Seperti itu. Terus atau ada komponen yang lain untuk sensornya. Kalau untuk sensor di bilik itu cuma sih biasanya bisa pakai PIR, terus PIR motion sensor, terus infrared distance sensor itu juga bisa, pakai ultrasonic juga bisa. Tuh. Ya disesuaikan kebutuhannya aja. Kalau punya plus minusnya sendiri-sendiri sih. Kalau sensor infrared yang sensor jarak itu dia minusnya nanti kalau kena cairan dari desinfektan nozzle spray itu nanti kemungkinan dia bakalan ngaco deteksinya. Kemudian kalau ultrasonic lebih cocok dipakai di bagian depan pintu sebelum masuk, itu bisa cocok. Halo Mas Yuda, ya ini oke. Monggo kalau ada yang ditanyakan lagi. Mas, mau tanya untuk Halo? Ya, Mas mau tanya untuk pembuatan sensor panas untuk pemantauan warga semacam yang di perusahaan bandara itu bisa, Mas? Di perusahaan apa? Sensor panas suhu. Untuk yang 4 sendiri bisa? Bisa. Mau diapain? Apa bisa? Nah, untuk kontak atau non kontak. Kalau non kontak bisa pakai MLX dengan kontak 4 ini non kontak, infrared thermometer bisa. Ini non kontak ini jaraknya nanti kalau nggak salah. Jarak optimalnya untuk tembaknya berapa, Mas? Macam-macam tergantung sensornya. Kalau untuk sensor MLX ini berapa ya? Harus bisa lihat rasiknya aja. Nanti bisa dilihat ada rasiknya. Tapi ternyata semua gitu. Maksimalnya jaraknya mana? Macam sensornya soalnya ada yang sampai 4 meter sudah ada, cuma harganya agak mahal gitu. Ya, makasih, Mas. Ya, makasih dari Mas. Temperatur sensor. Ini ada yang infrared, yang jaraknya jauh ada. MLX 90614 temperatur. Ini sampai berapa ya jaraknya? Gimana ini enggak ada keterangannya. Enggak ada keterangannya. Ada macam-macam, tinggal disesuaikan aja kebutuhannya. Terus ini tanya lagi, buat bilik nanti dikasih sensor suhu DHT11 sekalian juga buat deteksi suhu tubuh akurat enggak? Kalau DHT11 itu dia sensor suhu, cuma bukan untuk objek, dia untuk suhu ruangan, lebih untuk deteksi suhu ruangan. Dan
kelembapan ruangan, bukan untuk suhu tubuh, bukan. Kalau suhu tubuh lebih optimal pakai yang infrared temperatur sensor itu kayak MLX, jenis MLX dan lain-lainnya itu untuk tubuh objek. LDAT itu untuk ruangan. Untuk tubuh MLX 90 MLX 9014. MLX 9014 bisa. Ya, MLX 9014. Model-modelnya seperti ini. Banyak yang jual, tapi kalau sekarang kayaknya banyak yang kosong stoknya dan harganya melambung. Lumayan akurat, kalau dibilang lumayan akurat. Terus kalau misalnya ada deviasi, kita bisa kalibrasi sendiri, bisa. Kalau untuk pengiriman, bisa kita kirim kemana saja. Ke Telegram, ke web, MQTT, Android, dan lain-lain, tergantung program yang kita gunakan juga. Terus interface yang kita gunakan juga. Oke. Monggo, yang lainnya. Teman-teman bisa dilakukan Telegram. Halo, selamat bergabung Kak, silakan yang mau sharing-sharing, monggo yang mau sharing-sharing. Monggo teman-teman yang mau sharing, mau tanya-tanya, monggo silakan juga. Dulu. Slide ini. Kalau bilik kemarin bikin itu yang dipasang di Bandara Soekarno-Hatta kemarin pakai sensor itu apa? Peer motion sensor pakai itu kemarin di Bandara Soekarno-Hatta. Bilik kemarin yang bikin programnya saya, tapi untuk mechanical pembuatan biliknya teman saya yang bikin kemarin. Dan saat ini dipasang di Bandara Suta. Pakai Arduino, ya pakai Arduino kemarin. Selain bilik sterilisasi, apalagi kira-kira yang paling banyak dibutuhkan masyarakat sekarang? Apalagi ya yang dibutuhkan masyarakat sekarang? Yang dibutuhkan masyarakat. Ini Kak Sela mau izin gabung. Oke, silakan. Apa ya yang dibutuhkan masyarakat? Monggo, mungkin ada saran yang lainnya. Mungkin alat apa gitu. Yang dibutuhkan masyarakat. Apa ya? Dari bilik sterilisasi tersebut, apa saja yang bisa didapatkan? Kalau data apa saja yang bisa kita dapatkan itu tergantung sensor yang kita pakai juga. Misalnya kalau hanya sensor untuk motion atau pergerakan dalam untuk hitung jumlah orang juga bisa. Terus kalau ada sensor temperatur juga kita bisa mendapatkan data suhu. Macam-macam tergantung sensor yang kita pasang.
Oke, selamat bergabung untuk teman-teman yang baru gabung. Untuk alamat, silahkan japri via WhatsApp, nanti ada nomornya udah di atas. Di chat ini juga ada kayaknya. Mana tadi nomornya? Oh, ini. Oh, japri aja kalau mau main-main ke tempat saya. Enggak. Kalau untuk IoT juga IoT. Mas Tri asli Tuban, ya asli Tuban, asli Semanding. Dongombo. Dusunnya Kiring. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta, sensornya untuk deteksi hanya sensor satu aja, itu sensor PIR itu aja untuk deteksi orang masuk. Kemudian di dalam ada aktuator berupa pompa, kemudian ada lampu UV juga, ada blower untuk ngeblow supaya kabutnya itu merata juga bisa ada kemarin. Ya, proyek nggak keinginan nyoba pakai sensor suhu badan, Mas. Sensor suhu badan udah sering dulu bikinnya. Untuk sensor suhu badan, untuk saat ini harganya lagi gila-gilaan. Naiknya sungguh tidak masuk akal daripada harga normalnya dulu. Dan stoknya banyak yang kosong di marketplace. Yang untuk bilik, ya sama aja sih sebenarnya. Tinggal ditambahin sensor aja. Mungkin kalau mau ada yang mau order bilik lagi, mungkin bisa ditambahkan untuk sensor suhunya bisa. Ya, monggo yang lainnya. Contoh kasus di Bandara Soekarno-Hatta, ya itu tadi sensornya cuma kalau untuk deteksi orang masuk enggaknya cuma pakai peer motion sensor aja. Kemudian ada lampu hijau sama merah sih untuk apa indikasikan orang udah waktunya keluar apa enggak di dalam bilik. Kak minum dulu ya. Oke, monggo selamat bergabung yang baru bergabung. Monggo mau diskusi, monggo silahkan. Oh ini Kak Sela, sama-sama dari ITS, dari jurusan apa Mbak dulu Mbak? Selamat malam dari Sukabumi ya, selamat malam juga, selamat bergabung. Silahkan kalau mau diskusi, monggo kita sama-sama belajar di sini. Silahkan. Yang mau bertanya atau berdiskusi silakan, bisa via chatting atau langsung ngomong langsung via mikrofon juga bisa. Selamat malam dari Ambon. Selamat malam juga. Selamat bergabung. Halo.
Silakan yang mau bertanya atau mau mendiskusikan apa silakan. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Seberapa prospek skill IoT di masa yang akan datang? Kalau di prospek sangat apa ya? Sangat bagus prospeknya untuk di masa yang akan datang karena ke depan semua kemungkinan akan integrasi semua mulai dari katakan yang digalakan di Tuban juga ada kalau nggak salah ada yang namanya aplikasi Smart City lah. Kalau Smart City-nya di Tuban ini masih tergolong baru sebatas di aplikasi-aplikasi saja, belum masuk ke ke arah device untuk monitoring perangkat dan lain-lain masih belum nyampe situ kalau tak lihat. Baru sekedar sistem informasi aja kalau di Tuban yang tak lihat ini. Kalau prospek masa depan banyak sekali di pabrik-pabrik juga sudah mulai menggalakkan yang namanya monitoring real time data semua dari mesin dikontrol secara real time semua. Masuk ke IoT semua sekarang. Kebanyakan seperti itu kalau di perusahaan-perusahaan gede. Jadi bisa dimonitor misalnya input sekian, outputnya sekian, ada yang defect sekian. Nah, bisa dihitung semua. Ingat sekarang ini apa-apa harus online, apalagi adanya wabah COVID ini ya. Apalagi adanya wabah COVID ini ya, emang prospeknya kalau menurut saya sangat bagus nanti untuk ke depannya. Cuma dalam waktu dekat ini sepertinya masih sangat sedikit sekali untuk implementasi itu masih belum banyak dilirik oleh pemerintah. Tapi juga sudah banyak yang diaplikasikan di beberapa instansi. Kayak di Jakarta kemarin itu udah ada Smart PJU, lampu lalu lintas yang berbasiskan IoT. Jadi sistemnya itu gini, beberapa lampu itu di grouping, jadi misalnya ada lampu yang rusak atau apa itu bisa termonitor secara otomatis. Banyak, salah satu aplikasinya di situ juga. Ada banyak lagi aplikasinya juga banyak sekali. Ini Kak Sela, Mas salam kenal ya dari Bonsoro untuk bahasa mesin yang dipakai pakai bahasa apa? Bahasa mesin. Kalau bahasa mesin ini assembly ya. saya nggak begitu paham sama assembly. Saya biasanya pakai kalau untuk coding untuk itu saya pakainya C atau C++, tergantung hardware yang dipakai. Kalau pakai Arduino ya C++. Kalau pakai STM32 biasanya pakai C murni. Python juga bisa, tergantung platform yang kita gunakan sebenarnya. Kalau pakai Raspberry paling enak pakai Python memang. Pakai C atau C++ juga bisa, cuma untuk library dan lain-lain kalau untuk di Raspberry kebanyakan di Python. Ini ya Mas Aris Ripandi Pak. Dalam dari Bojonegoro, oke, bahasa mesin yang dipakai bahasa apa? Bahasa macam-macam. Kalau saya untuk embedded controller yaitu kebanyakan pakai C, C++, Python di Raspberry. Kalau Android saya masih suka sama native pakai Java. Kalau di programming web saya biasanya pakai Laravel untuk framework-nya. PHP untuk itunya. Monggo ada yang mau didiskusikan lagi. Bong waktu masih lumayan banyak. Jadi
Tapi sekarang .NET C# lumayan. Kalau .NET masih banyak juga yang pakai, bukan masih ya, emang banyak juga yang pakai C#. Apalagi sekarang ada yang mono yang bisa cross platform juga, yang ramai juga untuk pemrograman untuk backend juga ya. Cuma malah kemarin saya itu dapat, bukan kemarin sih, beberapa tahun yang lalu itu malah migrasi dari C# ke PHP biasa. Nah, kalau Arduino pemrogramannya pakai apa? Kalau Arduino basis bahasa pemrograman adalah C++. Pak di sini Arduino itu sebenarnya sebuah framework sebenarnya ya untuk pemrogramannya, tapi bahasa aslinya adalah C++. Jadi kalau dibilang bahasa pemrograman Arduino juga kurang tepat juga. Bahasa pemrogramannya tetap C++. Base-nya C++. Ya, emang benar. Oke. Monggo kalau teman-teman pengen ngobrol juga, monggo bisa ngobrol langsung. Nggak hanya ngetik saja. Oke. Selamat datang Mas Arina. Oke. Kemkominfo. C. Y. Bergabung, yang baru bergabung. Selamat datang Mas Arina. Kominfo. Oke. Cek atau ngobrol langsung, monggo. Yang mau ngobrol langsung, monggo. Oke. Halo Mas Wanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mas Wanto, ini kan konsepnya kita juga awam nih soal IoT nih Mas. Ya. Nah, mungkin Mas Wanto bisa dikit jelasin step by stepnya. Gimana sih menghubungkan IoT ini ke istilahnya reportnya itu munculnya di web base gitu. Misalkan saya menggunakan istilahnya sensor suhu kelembaban. Nah, kedua sensor ini muncul juga di dashboard dalam bentuk web. Makasih Mas Wanto. Kalau untuk memunculkan data dari sensor ke web ya, ada beberapa skenario yang bisa kita coba. Kita bisa pakai yang namanya protokol MQTT. MQTT ini ada yang basisnya WebSocket juga ada. Jadi nanti di platform yang kita gunakan, misalkan kita pakai Arduino atau ESP8266 yang sudah punya fitur WiFi. Bentar ya. Oke, tambah aja NodeMCU. NodeMCU model board seperti ini, misalkan pakai board ini, di sini udah tertanam WiFi, kemudian kita tambahkan sensor suhu. Nah, kemudian kita pakai MQTT untuk publish datanya ke MQTT broker. MQTT broker itu bisa kita analogikan sebagai servernya. Kemudian di bagian webnya kita bikinkan bisa pakai WebSocket, bisa pakai JavaScript untuk nampilin data ke dashboard. Nah, jadi sistemnya gini, si sensor kontrol ESP8266 atau NodeMCU ini ngirim data ke broker, kemudian si web ini subscribe ke topik yang sama yang dipublish oleh si NodeMCU ini. Nanti
Ini data bisa diterima di webnya, bisa real time juga. Kelebihannya pakai itu untuk menggunakan MQTT. Oke. Jamboard ini apa ya? Aku nggak tahu ini. Jamboard ini apa? Jamboard. Tuh. Apa ya? Biar ada ilustrasi. Jamboard ini bukan bawaan Google ya? Wah, kurang tahu juga bawaan Google apa enggak? Ada enggak ya? Enggak ada kayaknya. Jamboard. Enggak pernah pakai juga Jamboard. Gampangnya gini. Sih, bentar. Nah, seperti ini. Jadi, ini analoginya seperti ini. Ini temperatur sensor ini yang ada di Node MCU tadi. Dia publish ke topik temperatur dengan nilai 75 derajat Fahrenheit ke MQTT broker, publishnya ini. Kemudian di sisi di webnya ada JavaScript yang koneksi dengan WebSocket, subscribe ke topik yang sama, topiknya temperatur ini. Nah, nanti data yang dipublish ini juga akan diterima oleh si komputer ini. Juga diterima juga oleh si mobile, asalkan dia subscribe di topik yang sama. Seperti itu, analoginya seperti itu. Nah, jadi kelemahan dari pakai protokol MQTT ini, kita tidak bisa direct langsung simpen data yang dipublish itu ke database langsung. Kita harus bikin satu aplikasi atau apa yang subscribe juga ke topik yang sama, supaya data yang dipublish tadi bisa kita record juga ke database. Jadi seperti itu kalau pakai MQTT. Oke. Berarti tampilannya kurang lebih dengan tampilan yang di Arduino aplikasinya itu ya? Tampilan yang di webnya itu berarti kurang lebih sama ya dengan apa sih istilahnya, menunya apa sih namanya, yang menu tools tampil data dari sensor itu ya? Kalau datanya sama, tapi kalau tampilan tergantung kita mau nampilkannya seperti apa. Kan kalau kita coding di web kan pakai HTML atau kita tampilkan di HTML, tapi kita grab datanya via JavaScript juga bisa. Oh, siap. Oke. Karena MQTT ini kita koneksinya nggak dari PHP-nya, tapi dari JavaScript-nya, karena kita butuh yang namanya WebSocket. Kalau di PHP kayaknya nggak bisa WebSocket langsung, nggak bisa, itu harus dari sisi klien. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Screen sharing, ya ini screen sharing udah aktif ini. Assalamualaikum Bang Mihran. Salam. Apa kabar? Alhamdulillah, apa kabar Mas Haris? Alhamdulillah. Di mana nih sekarang? Masih Polewali nih Mas Haris, Sulawesi Barat. Polewali. Wih. Pulang kampung. Iya, pulang kampung. Nah, ini makanya tadi
sempat nanya ke Mas Wantonya nih Pak Aris. Gimana? Jadi konsepnya kan gimana konsep itu dari yang pertanian ini lalu terreport di masing-masing web desa itu. Tapi untuk tambahan alat ya tadi yang ditampilkan sama Mas Wanto itu. Apa lagi namanya Mas Wanto alatnya tadi? .mcu. MCU. Ya, .mcu atau Arduino bisa. Screen layar saya ada nggak? Kebagi. Oh ya, kelihatan. Nah, kalau misalkan gambarannya kira-kira kayak di gambar itu, jadi nanti dari sensor itu ada kita masukin ke bisa Arduino atau misalkan Raspberry. Tapi kalau misalkan saya sendiri pernah cobanya itu pakai Raspberry, lebih gampang untuk untuk dimasukkan ke aplikasinya. Jadi dari aplikasinya kita bisa publish ke laptop atau misalkan ke mobile atau misalkan ke server pakai bikin aplikasi web lagi atau gimana gitu. Jadi biar bisa dilihat dari interface. Berarti konsepnya setelah melalui MQCC ini udah bisa kita create bentuknya gitu ya? Ya. Tergantung dari si aplikasi bisa langsung ke klien, misalnya ke laptop sini atau mobile device, atau biasanya kalau ke mobile device dia pakai servernya dulu. Pakai API lagi biasanya. Kalau mau diaplikasikan di desa bisa dibikinkan satu server khusus untuk handle MQTT brokernya, nanti semua web desa tinggal subscribe aja ke sama gitu aja. Oke. Tapi dengan kondisinya kan ini banyak alat kan ya yang disebar. Misalnya ini kan aku ini kan pakai Arduino. Nah, Arduino ini tersebar di banyak lokasi gitu. Dan saat ini ada tersebar di beberapa lahan pertanian sih. Ada sekitar 30-an lebih yang menjadi prototipe kita. Nah, itu di situ. Nah, itu rencananya kayak seperti tadi. Jadi dari data-data ini nggak apa-apa ya. Berarti portnya masing-masing punya satu slot gitu, atau kita bisa buatkan lagi agregatnya setelah melalui MQTT tadi. Nanti bisa filter lagi datanya juga bisa. Misalnya kan tinggal subscribe ke publish-nya ke topik yang mana aja. Misalnya satu tempat ini publish-nya ke topik ini, kedua topik ini kan kita bisa bagi lagi di situ. Nanti tinggal subscribe kalau mau ambil datanya kan tinggal subscribe ke topik tertentu. Berarti kita tetap bisa custom lah ya istilahnya. Iya. Yang penting ada prosesornya aja sih ya. Ada sistem untuk memproses data yang dari inputan sensor tersebut. Gitu. Oke. Tapi memang ya belum ada solusi dari IoT ini buat selain menggunakan connectivity dari kayak seperti internet itu, apa GPS apa yang bisa mengirim data, yang bisa mengirim datanya sendiri. Selain pakai IoT, bisa pakai LoRa, Pak, long range radio. Bisa pakai modul LoRa, itu bisa sekian kilometer, bisa direct langsung. Pakai internet gitu. Pakai internet kalau LoRa. Apa, Mas? LoRa. LORA. Modul. Bisa ketik di chat ya, Mas? Bentar. Macam-macam Pak LoRa modul. Kalau LoRa ini dia komunikasinya pakai radio.
Jadi dia bisa jarak jauh tanpa koneksi internet bisa tersambung. Jadi misalkan kalau di area-area terpencil yang tidak memungkinkan pakai koneksi internet, bisa 2 kiloan itu. Bisa. Kemampuannya bisa 2 kilo. Bisa. 15 Tadi paketnya gimana Mas? Tergantung medan juga. Iya. Yang digunakan. Gimana bentuknya LoRa modul? LoRa modul bentuknya seperti ini. Macam-macam, tergantung tipe yang kita gunakan. Terus punya spesifikasi yang berbeda-beda. Yang butuh 10 kilo, ada yang 20 kilo, macam-macam. LoRa modul. Oh. LoRa modul ya. Iya. Siap. Ya. Karena paling maksimal sih 1 kiloan sih. Kalaupun 1 kilo kan ada penghalang dan lain-lain. Mending pakai modul yang bisa jaraknya jauh di atasnya, itu lebih aman daripada pakai yang mepet-mepet modulnya. Enggak, yang mau japri juga bisa ke kontak WhatsApp, jadi sharing di situ. Iya, monggo teman-teman. Mau bertanya-tanya, monggo. Sudah berapa lama aktif di IoT? Sudah lama, mungkin udah dari tahun 2013-an itu udah mulai ngoprek di IoT. Sampai sekarang berarti udah berapa tahun tuh? Monggo di-share. Itu profil Facebook saya. Monggo. Kalau mau ngintip-ngintip di situ silakan. Biasanya saya sering sharing project-project yang sedang saya kerjakan di Facebook saya. Silakan dilihat di situ. Ya, macam-macam. Yang terakhir itu ada vending machine juga. Kemudian ya banyak lah. Silahkan bisa Kak Sela, oke. Bisa sharing-sharing langsung yang dengan peserta, insya Allah bisa. Jika kondisi sudah membaik, siap. Di sini ada, ini kebetulan kemarin di Bontang ini lagi maintenance untuk meriamnya. Banyak lagi. Kendala utama implementasi IoT di Indonesia. Kendala utama sumber daya manusianya. Kadang susah untuk diajak kerjasama. Terus lagi kalau misalkan kita instalasi perangkat di daerah-daerah desa gitu atau apa, itu yang sering muncul itu para ormas-ormas yang ya menjaluk istilahnya minta uang saku lah. Itu kendala utama itu dulu. Ya sering seperti itulah.
Padahal tujuannya untuk bantu di daerahnya, malah kita dipalakin biasanya seperti itu, kendala utamanya sih seperti itu. Kalau untuk implementasi. Iya, Kak Cela, oke, saya muridnya Ketua Ertik Tuban. Oh, mantap. Hmm. Kalau kendala utama implementasi IoT sebenarnya apa ya? Kalau untuk saat ini sih sudah sangat mudah untuk penggunaan sensor-sensor, modul, dan lain-lain itu sudah banyak yang jual di sini. Ya walaupun untuk kebutuhan tertentu masih harus impor itu aja lah sih. Untuk jaringan, untuk real time monitoring ini kita bisa pakai jaringan 3G, 2G, kalau 4G juga bisa, tapi untuk modul untuk koneksi jaringan 4G itu lumayan mahal untuk saat ini masihan harganya. Kalau saya biasanya pakai 2G GPRS saja, biasanya udah cukup untuk data-data kecil, transfer data real time udah cukup kalau GPRS. Ertik Tuban, yang alat meriam itu tadi apa Mas? Apakah juga ada penerapan IoT untuk militer? Untuk militer, untuk ke arah penerapan IoT itu sangat susah. Kenapa? Karena banyak hal yang dipertimbangkan. Misalkan data itu nggak aman atau apa, kemungkinan data dibajak dan lain-lain itu pertimbangannya di situ. Jadi kemungkinan kalau untuk kontrol atau monitoring data hanya untuk monitoring lokal daerah satu satuan biasanya hanya seperti itu. Nggak sampai online ke internet nggak. Karena emang sangat dibatasi di situ. Yang alat meriam, oke, udah untuk militer, oke. Oke, dari Ertik Ambon, siap. Oke. Untuk pengamanan transfer data, bisa nggak sih kita nerapin enkripsi? Kalau enkripsi jelas bisa. Banyak model-model enkripsi yang bisa terapkan. Kalau hanya untuk data-data kecil, biasanya enggak, di enkripsi biasa udah cukup. Pertimbangan untuk enkripsi juga karena resource yang terbatas juga sih sebenarnya. Karena untuk Arduino dan lain-lain, untuk transfer data kecil sih di enkripsi biasanya kemungkinan tidak ada masalah. Cuma kalau biasanya untuk transfer data yang gede untuk enkripsi itu juga berat juga untuk algoritma enkripsi. Kalau untuk MQTT bisa juga, nggak ada masalah sebenarnya untuk penerapan bisa apa enggak, jawabannya bisa, cuma ada beberapa pertimbangan yang biasanya diituin. Mungkin dari segi kecepatan transfer data nanti juga pengaruh juga, karena di enkripsi juga payload data juga makin gede juga. Oke. Bisa. Ya, kebanyakan kendalanya itu ya karena itu resource. Arduino kan minimal, sangat kecil sekali resource-nya. Oke. Ini tanya, oh iya Kak, mohon izin setiap artikel online kelas ini kita record, semoga ilmunya bermanfaat. Oke, siap di-record, semoga bermanfaat. Oke. Facebook malah kebuka. Ya, masih ada beberapa waktu yang tersisa. Monggo yang mau bertanya-tanya, berdiskusi, silahkan. Oke, siap. Presentasi nanti akan saya upload juga. Gimana ya nguploadnya enaknya? Halo, Kak Rizal.
Ya, eh, terima kasih kepada Mas Tri selaku pemateri dan juga teman-teman yang sudah join ya. Tadi terima kasih ada Mas Aris Ripandi, terus Kak Sela, Bang Mirom tadi, terus teman-teman tadi yang sudah join. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Tri tadi bermanfaat buat kita semua, jadi keberkahan. Tadi sudah di-share ya kontak untuk tanya jawab barangkali atau mau konsultasi atau mungkin mau apa butuh bantuan untuk alat-alat penerapan IoT, monggo silakan Jabri. Mas Tri sendiri welcome kepada teman-teman yang mau belajar, alhamdulillah. Mungkin ada kesimpulan atau apa mungkin Mas yang ingin disampaikan untuk penerapan IoT ini, kesimpulan closing statement barangkali. Oke. Closing statement dari materi penerapan IoT ini. Sampai aja Mas yang closing Mas. Oh, iya. Ya, yang jelas terima kasih tadi sudah banyak memberikan ilmu kepada kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi juga Mas Tri juga siap membagikan share materinya, alhamdulillah. Kami sampaikan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk join di next Aptik online class. Semoga bermanfaat buat kita semua, berkah. Mohon maaf kalau ada salah kata dan lain sebagainya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Baik, itu mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas sharing materi ini Mas Tri ya. Semoga bermanfaat Mas. Ya, sama-sama. Ya. Ini modul presentasinya saya upload di Google Classroom aja ya. Iya, nanti bisa lewat Classroom Mas. Ya, siap. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu.